Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam mata kuliah pengolahan sampah berbasis masyarakat (PSBM) dalam kuliah yang ke-11. Untuk topik kali ini kita akan berbicara tentang salah satu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat tapi melibatkan berbagai macam pihak yang ada di sekolah. Karena mengingat sekolah menjadi sebuah sarana pendidikan yang jika dikoordinir dengan baik untuk melakukan suatu pengelolaan lingkungan, maka akan membentuk suatu pola yang positif pula, baik tidak hanya untuk lingkungannya, tetapi juga untuk peserta dan pengelola yang ada di sana. Nah, Adiwiyata sendiri sebenarnya adalah program pemerintah ya. Pengertiannya dapat terlihat dari slide ini. Artinya adalah tempat yang baik, ideal di mana dapat diperoleh segala ilmu pengetahuan dan berbagai macam norma serta etika yang dapat menjadi dasar manusia menuju terciptanya kesejahteraan hidup menuju kepada cita-cita pembangunan berkelanjutan. Yang perlu teman-teman semuanya garis bawahi adalah ada 3 poin di sana. Ilmu pengetahuan, jadi sekolah memang tempat untuk mencari ilmu pengetahuan, untuk belajar. Tidak hanya sekolah ya sebenarnya, tapi kampus juga sama. Kemudian berbagai macam norma yang kita akan pelajari semua, sehingga membentuk sebuah etika yang baik. Nah, harapannya etika terkait dengan lingkungan, etika lingkungan ini menjadi poin penting juga dalam mewujudkan sekolah yang berbasis lingkungan. Terdapat beberapa tujuan dari sekolah Adiwiyata. Yang pertama adalah menciptakan kondisi yang lebih baik bagi sekolah untuk menjadi tempat pembelajaran dan penyadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Nah, yang menarik di sini adalah warga yang dimaksud dengan warga sekolah adalah ternyata tidak hanya guru murid, tetapi juga ada orang tua murid dan warga masyarakat yang ada di sekitar sekolah. Dan ini sekolah menjadi media yang luar biasa untuk melakukan sesuatu yang baik terhadap lingkungannya. Kemudian yang kedua adalah tujuannya mendorong dan membantu sekolah agar dapat ikut melaksanakan upaya pemerintah dalam melestarikan lingkungan hidup. Yang hubungannya dengan sustainable development ya. Pembangunan berkelanjutan yang memiliki wawasan lingkungan. Tidak lain tidak bukan agar generasi yang akan datang tetap dapat memperoleh air yang bersih, udara yang baik, dan lain sebagainya untuk mendukung kehidupannya. Jadi lingkungannya tetap memenuhi standar kesehatannya. Dan yang ketiga adalah warga sekolah turut bertanggung jawab dalam upaya penyelamatan lingkungan hidup. Kita tahu berbagai macam aktivitas yang dilakukan di sekolah setiap hari, setiap saat, tentunya akan menguras energi, menguras tenaga sumber daya yang dibutuhkan cukup besar. Sehingga harapannya apa? Warga sekolah yang tadi dimaksud ada guru, murid, orang tua, bahkan masyarakat yang ada di sekitar sekolah dapat melakukan berbagai macam upaya penyelamatan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Pada slide ini ditunjukkan bahwa apa gunanya pengolahan perlindungan lingkungan hidup dan sekolah gitu ya. Jadi dari jumlah ternyata dapat ditunjukkan banyak sekali orang yang terlibat dalam aktivitas sekolah ini. Dari jumlah sekolah yang ada, baik itu sekolah yang di bawah Kementerian Kebudayaan maupun sekolah yang ada di Kementerian Agama, dengan jumlah murid, jumlah guru, ini data saya ambil sekitar tahun 2017 ya. Total komunitas sekolah ini ternyata hampir 60.000 orang. Jadi kalau 60.000 orang secara bersama-sama melakukan suatu hal yang baik terhadap lingkungan, maka dampaknya yang luar biasa. Saya coba mencontohkan, misal sampah saja ya, sampah. Kalau setiap hari orang menghasilkan 0,5 kg per orang per hari, total sampah dari hampir 60.000 orang tadi dikali 0,5 kg ternyata bisa menghasilkan hampir 30.000 ton sampah per hari. Jadi sama seperti kalau dibayangkan gitu ya,
sama seperti 163 pesawat Boeing 747-1400. Jumlah yang besar tentunya. Begitu juga dengan air. Jika 60.000 orang tadi menggunakan secara bersamaan 100 liter per orang per hari, baik itu di sekolah maupun di rumah, karena nanti akan membentuk suatu pola yang dia tidak hanya berbicara masalah ramah lingkungan di sekolah, tapi saat dia pulang ke rumah pun dia akan berusaha untuk ramah lingkungan. Ternyata butuh air yang cukup besar, hampir 6 juta meter kubik. Nah, untuk membandingkannya, saya ambil contoh ada embung Tambak Boyo yang ada di Sleman ya. Mudah-mudahan teman-teman masih ingat Jogja, karena kita sudah lama libur, sudah lama belajar di rumah masing-masing. Kapasitas embung Tambak Boyo ini dengan kapasitas tampungannya hanya mencapai 400.000 meter kubik. Berarti apa? Wow, butuh 15 embung Tambak Boyo untuk menyuplai untuk 60.000 orang tadi. Nah, ini menjadi suatu gambaran bahwa kalau 60.000 orang tadi bersama-sama melakukan sesuatu hal yang baik terhadap lingkungannya, maka pola yang terjadi adalah pola yang luar biasa. Segala macam lingkungan dapat lebih baik dengan adanya keterlibatan banyak orang dalam pengelolaan lingkungan sekolah. Tapi yang perlu diingat, memang Adiwiyata itu adalah sebuah lomba ya, secara nasional ya, dengan berbagai macam tahapan nanti kita akan jelaskan. Tetapi harapannya pelaku sekolah tidak melihat ini menjadi sebuah lomba yang nantinya berlomba-lomba, yang penting saya menang. Tapi yang sebenarnya yang terjadi adalah bukan hanya penting menangnya, tapi konsistensi, berkelanjutan, sehingga apa? Membentuk pola dan menjadi sebuah etika bagi anak didik, bagi orang tua, bagi warga masyarakat untuk menciptakan suatu lingkungan yang baik. Dan tidak pula untuk copy paste, karena memang untuk Adiwiyata ini kan ada hubungannya dengan dokumen ya, jadi harapannya tidak copy paste lah, seperti tugas besar kita mungkin ya, tidak copy paste. Nah, harapannya ini menjadi sebuah proses ya. Jadi menjadi sebuah proses yang perlu digarisbawahi. Proses ini ada 3P. 3 proses yang ada di sana. Edukatif ya, edukatif. Jadi memang sarana sekolah ini sebagai tempat mengedukasi tidak boleh hilang. Dalam proses Adiwiyata pun edukatif ini menjadi penting. Kemudian yang kedua adalah partisipatif ya, partisipatif. Jadi ini juga menjadi poin penting agar apa? Agar masyarakat, warga sekolah tadi tidak hanya melihat kepentingan ini untuk citra sekolah saja. Tidak hanya melihat kepentingan ini untuk gurunya saja, gitu. Hanya untuk nama baik sekolahnya saja. Tapi apa? Dicanangkan bersama-sama, dilakukan bersama-sama oleh seluruh warga sekolah. Jadi disebut sebagai kegiatan partisipatif. Yang ketiga adalah berkelanjutan. Jadi proses ini ada berkelanjutan. Tidak secara signifikan langsung berubah. Begitu mau ikut Adiwiyata, terus kemudian tiba-tiba semua orang jadi ramah lingkungan. Tidak mesti seperti itu. Tapi ini adalah sebuah proses yang berkelanjutan. Dari yang tidak punya menjadi punya, dari yang tidak biasa menjadi biasa, dan seterusnya. Jadi bertahap seperti kurva yang naik, turun, terus ya. Jadi seperti anak tangga, jadi ini menjadi sebuah proses yang naik. Jadi ada sebuah peningkatan yang dapat dinilai. Daripada hanya naik begitu saja, terus kemudian hilang semangatnya dan pelan-pelan turun. Gitu. Jadi ada harapannya adalah sebuah perubahan pola hidup yang terjadi bagi seluruh warga sekolah. Nah, sehingga Adiwiyata itu pasti akan menjadi sebuah manfaat yang luar biasa. Yang pertama adalah dapat merubah perilaku warga sekolah untuk melakukan budaya pelestarian lingkungan. Ya. Yang kedua adalah dapat meningkatkan efisiensi dan melaksanakan kegiatan operasional sekolah.
Karena semuanya sudah lebih ramah lingkungan. Bayar air jadi lebih murah. Karena apa? Warganya sudah mulai hemat air. Bayar listrik jadi lebih murah. Karena apa? Karena warganya sudah mulai peduli terhadap efisiensi energi. Beli kertas jadi lebih hemat. Karena apa? Warga sekolahnya sudah mulai pakai kertas bolak-balik, misalnya untuk keperluan internal. Sehingga apa? Sehingga dapat menciptakan suatu budgeting yang sangat efektif dalam pengelolaan lingkungannya. Nah, ini juga sama. Jadi poin nomor 2, poin nomor 3 menjadi hal yang sangat erat hubungannya. Bagaimana meningkatkan penghematan sumber dana melalui pengurangan sumber daya dan energi yang ada di sana. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan kondisi belajar mengajar yang lebih nyaman dan kondusif bagi warga sekolah. Karena sekolah menjadi lebih hijau, banyak tanaman, sehingga apa? Pola hidup warga sekolah menjadi lebih nyaman, begitu ya. Kemudian menciptakan kondisi berkebersamaan. Ya, ini juga menjadi penting ya. Karena apa? Sama-sama tadi karena prinsipnya adalah partisipatif, jadi apa? Mengerjakan semuanya harapannya dapat dilakukan secara bersama ya. Kemudian dapat menghindari berbagai resiko dampak lingkungan yang di wilayah sekolah. Pasti ya. Dan menjadikan poin pentingnya adalah menjadikan tempat pembelajaran bagi generasi muda. Jadi mereka adalah tongkat estafet kita bersama untuk menjadikan lingkungan kita menjadi lebih baik. Jadi kalau tidak ada mereka, ya, nah ini menjadi masalah gitu ya. Nah, model perubahan perilaku yang terjadi dalam konsep sekolah adiwiyata itu adalah yang pertama. Jadi dari tingkatannya. Yang pertama adalah awareness ya, perubahan peningkatan pengetahuan. Jadi warga sekolah tidak langsung bisa berubah, butuh pengetahuan dulu sehingga mereka sadar betul bahwa apa yang mereka lakukan dapat bermanfaat bagi lingkungan. Kemudian yang kedua adalah perubahan sikap. Dari yang tidak menerima jadi menerima, dari yang tidak mau melakukan jadi melakukan, dari beli air kemasan, air mineral dalam kemasan jadi bawa tumbler ya. Kemudian dari memakai tisu menjadi membawa sapu tangan sendiri dari rumah dan seterusnya. Nah, akhirnya setelah awareness, attitude, kemudian menjadikan pola tadi menjadi behavior ya, perubahan perilaku. Dan harapannya adalah di perubahan perilaku ini. Jadi tanpa lagi ada ragu-ragu, orang menjadi lebih taat, tanpa ada lagi ancaman dan seterusnya, orang menjadi taat dan seterusnya. Nah, mudah-mudahan sampai di sini bisa dipahami dengan baik ya. Nah, dalam komponen program Adiwiyata ini ada 4 aspek yang dinilai. Yang pertama adalah aspek kebijakan sekolah yang berwawasan lingkungan hidup. Jadi ini peran penting pengelola sekolah untuk membuat kebijakan sekolahnya sehingga pro lingkungan hidup. Kemudian komponen yang kedua yang dinilai adalah aspek kurikulum sekolah berbasis lingkungan hidup. Jadi kita tidak hanya ngomongin kebijakan, tapi kurikulum sedemikian rupa dibuat supaya dapat mendukung berbagai macam kegiatan yang pro terhadap lingkungan. Yang ketiga adalah aspek kegiatan lingkungan hidup berbasis partisipatif ya. Berbagai macam kegiatan yang memang dibuat supaya semua pihak dapat terlibat dalam kegiatan tersebut. Yang keempat adalah aspek pengelolaan sarana prasarana yang mendukung sekolah ramah lingkungan. Ada nggak ya berbagai macam sarana yang dibutuhkan? Ada nggak ya taman? Ada nggak ya misalnya vertical garden? Ada nggak ya keran yang ramah lingkungan, lampu yang ramah lingkungan, dan berbagai macam fasilitas yang lain. Nah, keempat aspek ini, berbagai macam komponen ini kita akan detailkan satu persatu nanti dalam materi selanjutnya, dalam slide selanjutnya ya. Nah, terkait dengan jenjang adiwiyata, jadi penilaian adiwiyata ini, karena memang tadi saya sampaikan bahwa ini menjadi sebuah ajang lomba,
Tapi harapannya pelaksana tidak melihat ini menjadi sebuah lomba, jadi menjadi ikhtiar bersama supaya lingkungan menjadi tetap baik. Gitu. Jadi tahapannya mulai dari tingkat kabupaten, kemudian jika lolos nanti masuk ke provinsi, kemudian jika lolos nanti akan masuk ke nasional, dan jika lolos lagi akan masuk ke program Adiwiyata Mandiri dengan cara dia harus bisa membina 10 minimal sekolah binaan yang mendapatkan penghargaan kabupaten. Nah, jadi dia sudah mandiri, kemudian dia kembali lagi mencari sekolah yang lain dan dapat dibina. Tahapannya adalah Adiwiyata Kabupaten. Jadi ada kegiatan yang berkelanjutan, tidak selesai begitu saja, tapi ada kegiatan yang mengulang kembali di sekolah yang lain. Membuat sekolah-sekolah yang lain dapat melakukan hal yang sama, bahkan lebih baik dari sekolahnya, untuk mencapai nilai lingkungan yang baik pula. Ya. Nah, prinsip Adiwiyata tadi yang kita sudah dibahas di awal tadi, ada yang edukatif. Adiwiyata tidak hanya bermakna pengetahuan, tapi juga sebagai tataran perubahan perilaku yang dilandasi dengan iman. Yang kita pasti iman, Allah menciptakan dunia ini lingkungan yang baik untuk mensupport kehidupan kita. Jika kita tidak baik terhadap lingkungan, bagaimana lingkungan dapat mensupport kegiatan kita? Ya. Kemudian yang kedua adalah ilmu pengetahuan dan ada seni di sana, sehingga dapat dinikmati oleh semua orang. Yang kedua adalah partisipatif, ya. Komunitas sekolah dalam manajemen sekolah yang meliputi keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tanggung jawab, serta berbagai macam peran yang ada di sana. Jadi diingat tidak hanya menjadi program kepala sekolah, wakil kepala sekolah, tapi juga seluruh siswa, seluruh warga yang ada di sekitar sekolah, dan bahkan orang tua juga ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah berkelanjutan. Seluruh kegiatan harus dilakukan secara terencana dan terus-menerus secara komprehensif. Jadi ini menjadi bagian 3 prinsip utama dari Adiwiyata. Nah, kunci keberhasilannya dari berbagai macam. Oh, mohon maaf, ini ada sponsor ya. Ini memang saya ambil dari materi yang saya sampaikan di beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh butik daur ulang ya. Baik, mohon maaf. Nah, kunci keberhasilannya dapat dilihat dari pertama adalah ketersediaan SDM yang ada di sana. Jadi SDM yang dulunya tidak tahu tentang lingkungan, dikasih tahu tentang lingkungan. Oh, ini loh kalau nggak hemat air. Oh, ini loh kalau bakar sampah. Oh, ini loh kalau pakai barang ini yang menghasilkan banyak sampah dan seterusnya. Sehingga SDM-nya menjadi siap untuk melaksanakan dan memiliki komitmen yang baik, sehingga terjadi perubahan sikap yang luar biasa di sekolah tersebut. Jadi menjadi sebuah perjalanan waktu yang tidak singkat. Tidak cukup hanya dalam waktu 1 bulan, 2 bulan, bahkan butuh waktu tahunan untuk menciptakan sebuah keberhasilan dari program Adiwiyata ini. Nah, ini karena memang hubungannya dengan lomba, jadi ada yang dinilai ya, ada indikator capaian Adiwiyata. Ya, poin-poinnya dibagi menjadi 4 tadi ya, ada kebijakan, kemudian kurikulum, kemudian kegiatan, dan sarana prasarana. Masing-masing dibagi menjadi 4 bagian. Ya, jadi ada nilai 20, 20, 20, 20, dan total nilainya adalah 80. Nah, capaian-capaiannya pasti setiap poin menjadi berbeda ya, nilai maksimumnya sama, tapi nilai capaiannya yang berbeda. Nanti akan menjadi fokus kita mana saja yang memiliki nilai yang tinggi di sana. Coba kita masuk di poin yang pertama ya. Poin pertama adalah tentang kebijakan berwawasan lingkungan. Kurikulum, ini teman-teman nanti mungkin akan menggunakan istilah-istilah yang tidak biasa didengar, tapi anggaplah ini menjadi wawasan teman-teman bahwa Adiwiyata punya standar tersendiri. Jadi ada kurikulum yang memuat upaya PPLH.
Perlindungan pengelolaan lingkungan hidup. Adanya visi, misi, tujuan yang memuat upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup. Nah, ini menjadi checklist. Ada nggak ya visi sekolah tersebut, misalnya yang tercantum di sana yang hubungannya dengan lingkungan? Jika ada, poinnya berarti menjadi lebih tinggi. Ya. Ada poin, ada visi misi yang memuat satu tujuan, satu upaya PPLH, hanya di visi misalnya nilainya hanya 0,5. Tapi kalau ada dua, di visi ada, di misi ada, nilainya 1. Berarti kalau ada 3, berarti visi, misi, dan tujuan, berarti nilainya menjadi 2. Jadi poin tujuan utamanya adalah bagaimana merebut nilai yang paling tinggi. Tapi membuat visi misi ini kan bukan sembarangan. Perlu duduk bersama, ada rapat dewan guru ya, bersama komite sekolah, bersama masyarakat, perwakilan siswa dan seterusnya sehingga dapat diciptakan sebuah visi misi yang baik. Setelah dibuat, visi misi ini tidak sembarangan, tapi visi ini perlu disosialisasikan ya. Dari nilainya 0,5, nilai 1, nilai 2, artinya makin tinggi berarti apa? Pemahaman terhadap visi, misi, dan tujuan dapat dicapai oleh banyak orang yang terlibat dalam aktivitas sekolah tersebut. Pastinya untuk poin yang 1A ini ya bisa sebisa mungkin dapat dicapai ya. Buat visi misi ya, kita mau ikut Adiwiyata nih, misalnya saya sekolah-sekolah nih ya, saya akan sampaikan ke guru-guru bahwa kita akan ada perubahan visi misi yang akan nanti dicantolkan ada nilai-nilai lingkungan di sana. Kemudian yang kedua adalah kita pahami bersama bahwa ada kegiatan sosialisasi misalnya ya, kemudian ada pencerminan dari visi misi, ada yang ditempel di dinding dan seterusnya, kira-kira begitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah struktur kurikulum ya. Struktur kurikulum memuat upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup, mencegah pencemaran, kerusakan lingkungan hidup pada satu komponen. Satu komponen yang mana? Satu komponen ada pembagiannya adalah komponen pertama adalah pelajaran wajib. Kemudian ada pelajaran muatan lokal dan ada pelajaran pengembangan diri. Makin banyak memuat komponen tadi, berarti nilainya makin tinggi. Kira-kira begitu ya, mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Kemudian yang kedua adalah hubungannya dengan penganggaran. Ya. Penganggaran, jadi sekolah harus punya anggaran. Anggaran sebesar minimal 20%. Ya, minimal 20% baru dapat nilai 5. Nah, karena ini menjadi susah, poin penilaiannya agak berbeda nih ya. Kalau tadi ada 0,5, maksimalnya adalah 2. Di poin ini, maksimal nilainya adalah 5. Jadi semakin tinggi nilai persentase yang dapat diberikan oleh sekolah, maka persentase penilaian sekolah tersebut juga makin tinggi. Kira-kira begitu ya. Nah, yang perlu diingat adalah tadi visi misi sekolah untuk komponen yang pertama ya. Ini baru kita ngomongin komponen kebijakan sekolah. Visi misi harus jelas, kebijakan sekolah harus jelas, kebijakan peningkatan SDM harus jelas, kebijakan sekolah dalam menghemat sumber daya alam harus jelas, kebijakan sekolah untuk mendukung terciptanya lingkungan hidup yang bersih, yang sehat, kebijakan sekolah untuk mengalokasikan penggunaan dana. Nah, mudah-mudahan materi ini kita dapat pahami bersama. Ingat, ini baru satu komponen saja. Kita kembali sedikit ya. Ke awalnya tadi ada kita baru di komponen mana tadi ya? Di sini. Komponen baru komponen aspek kebijakan sekolah yang berwawasan lingkungan hidup. Ingat, baru ini saja yang kita bahas tadi. Ingat, ada apa? Ada kebijakan, visi, misi, kemudian kurikulum ya. Kurikulum kita lihat nanti, kemudian ada penganggaran ya. Nanti kita akan sambung bahas komponen yang berikutnya ya. Kita lihat komponen yang berikutnya. Yang poin yang B, kurikulum berbasis lingkungan, itu di video berikutnya. Mudah-mudahan dapat disimak dengan baik dan bermanfaat untuk kita semuanya. Kita lanjutkan pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.